Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan touring ke Bima kali ini memasuki hari kedua. Dan hari kedua kali ini kami memutuskan untuk mengunjungi Museum Kebanggaan Kota Bima. Sepanjang jalan menuju museum, saya sangat takjub karena sepanjang jalan kami melewati desa-desa yang memiliki savana-savana yang luas banget dan melewati daerah pesisir pantai yang benar-benar indah banget. Pemandangan-pemandangan di sekitar tentu membuat saya terpukau dan benar-benar menikmati perjalanan kali ini. Aspal pun sepanjang jalan menuju museum terlihat mulus banget. Nah, ini dia Museum Kota Bima. Bangunannya sendiri telah dipugar dan dijadikan sebagai museum bersejarah. Dahulu, museum ini merupakan istana yang merupakan tempat tinggal dari Sultan Bima itu sendiri. Tiket masuk sebesar Rp2.000 untuk wisatawan dan sebesar Rp1.000 untuk pelajar. Cukup murah menurut saya untuk mengunjungi museum ini. Sekarang bangunan ini telah dialihfungsikan menjadi museum. Area sekitar museum ternyata memiliki pemandangan yang sangat indah ya. Di sini juga saya melihat terdapat meriam tua peninggalan kolonial Belanda. Saya juga melihat terdapat plakat yang menandakan bersatunya Kesultanan Bima dengan NKRI. Di sini juga saya melihat terdapat beberapa keberadaan pohon-pohon palem di sekitar museum. Tentu menambah kesan asri dan adem dari museum ini. Museum ini terlihat masih mempertahankan gaya arsitektur khas Bima dengan gaya Belandanya. Museum ini juga memiliki halaman yang sangat luas ya, sekitar 500 meter. Di sebelah kanan museum juga terdapat bangunan tua yang didirikan tahun 1872. Bangunan ini merupakan Masjid Salahuddin Bima terdahulu. Nah, setelah puas melihat museum, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Pantai Lakei Dompu. Untuk menuju Pantai Lakei membutuhkan waktu 1 jam dari kota Bima.
sepanjang jalan saya melihat pemandangan pedesaan Dompu yang sangat indah banget. Apalagi sepanjang jalan mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan hijau savana, sawah dan perkebunan milik warga. Sepanjang jalan saya juga melihat pemandangan laut yang benar keren banget. Indonesia betul-betul indah banget. Kalian harus mencoba touring ke daerah timur. Nah, ini adalah jalan masuk menuju Pantai Lakei Dompu. Jalannya sepanjang 100 meter, cukup rusak saya lihat. Di sepanjang jalan masuk pun terdapat banyak villa-villa, menandakan bahwa pantai ini telah terkelola dengan baik. Nah, ini dia Pantai Lakei. Pantainya benar-benar sesuai ekspektasi, indah banget, keren abis. Pantai ini terlihat tidak begitu banyak pengunjung saya lihat, hanya beberapa saja. Pantai ini memiliki ciri khas pasir putih dan pemandangan laut biru yang menawan. Air lautnya sendiri begitu bening dan berwarna biru kehijau-hijauan. Benar-benar sesuatu banget. Yang bikin saya takjub, pantai ini benar-benar terawat banget. Sejauh yang saya lihat, saya tidak melihat adanya sampah sama sekali. Ini benar-benar sesuatu bagi saya, menunjukkan bahwa masyarakat sekitar sini sadar akan kebersihan lingkungan.
Nah, setelah saya puas melihat Pantai Lakei, saya pun melanjutkan perjalanan melihat daerah Dompu dan sekitarnya. Sepanjang jalan saya pun melihat kebun jagung milik warga. Di perjalanan saya menemukan terdapat sedikit longsoran dari bukit-bukit yang berada di sampingnya. Maklum saja, waktu perjalanan kami menemukan hujan. Setelah berputar-putar di daerah Dompu, saya pun mampir ke sebuah pelabuhan nelayan. Di sini saya tertarik untuk mampir karena pemandangan pantainya yang keren banget saya lihat. Nah, ini dia pantai pelabuhan. Pantai ini saya namakan pantai pelabuhan ya, karena saya nggak tahu apa nama pantai ini. Pantainya sendiri terdiri atas bebatuan dan memiliki laut yang benar-benar tenang banget di sekitar pantai ini. Sepanjang pantai ini saya hanya melihat laut dan pesisir pantainya yang putih. Benar-benar indah banget. Dompu memiliki keindahan pantai yang benar-benar bagus banget. Setelah puas melihat-lihat dan memanjakan mata dengan keeksotisan pantai-pantai yang berada di daerah Dompu, saya pun melanjutkan perjalanan menuju wisata alam Madapangga. Wisata alam ini berada di perbatasan wilayah Dompu Bima. Waktu tempuh dari Dompu untuk menuju ke lokasi wisata Madapangga membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Lumayan jauh juga ya. Sepanjang jalan pun kita akan melihat pemandangan yang luar biasa dari Kabupaten Dompu ini sendiri, karena pemandangannya benar-benar indah banget dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cukup kalian tonton saja video ini untuk melihat pemandangannya. Nah, ini adalah Madapangga, tempat masyarakat Bima dan Dompu menghabiskan waktu liburan mereka. Ayo kita masuk ke dalam. Madapangga sendiri sudah dikelola oleh pemerintah. Kondisi topografi yang berbukit dan panorama indah menjadikan tempat ini sebagai tempat rekomendasi camping di daerah Bima. Selain itu, Madapangga memiliki aliran sungai yang mengalir di kawasan ini yang dihiasi oleh bebatuan alami. Dan lokasinya dijadikan sebagai pengamatan kupu-kupu. Di sekitar Madapangga sendiri terdapat kolam renang untuk pemandian. Namun, sayang banget kami kurang beruntung kali ini. Karena ketika saya datang ke sini, kolamnya sedang dikuras. Begitulah perjalanan singkat saya. Jangan lupa terus tonton video Langkah Deka, like, comment, and subscribe, dan tunjukkan dukungan kalian agar video-video kami lebih berkualitas lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.